Disclaimer, video ini dibuat hanya untuk tujuan hiburan. Semua gambar, karakter, nama, dan cerita yang ditampilkan hanyalah fiksi dan imajinasi dari pembuatnya. Jika ada kesamaan dalam nama, tempat, dan waktu, merupakan ketidaksengajaan. Adegan dan peristiwa yang terjadi semata hanya untuk sekedar hiburan dan tidak untuk ditiru. Bijaklah dalam menonton dan semoga terhibur. Melanjutkan chapter sebelumnya. Scene diawali dengan sebuah cahaya keemasan yang bersinar dari atas langit. Kang Hyok terlihat sedang berlari dengan sangat cepat. Sambil melihat ke arah belakang, Kang Hyok berkata, "Jika aku sampai tertangkap, maka aku bisa mokat," ucapnya ketakutan. Ternyata Kang Hyok sedang dikejar-kejar oleh sekelompok petualang. "Tangkap hajingan itu, aku akan menghantamu dengan palu ini," teriak mereka dengan sangat marah. Teriak Kang Hyok yang sudah ketakutan setengah mati. Mari kita mundur ke waktu sebelumnya, di acara Festival Winter Ghost. Terlihat di sana banyak sekali monster hantu yang sedang berkumpul. Kau bisa menangkap para hantu dan memasak daun bawang yang tumbuh dari mereka. Singkat cerita, para petualang banyak yang mengincar hal ini. Dan jika kau bisa menghabisi ketua para hantu, kau akan mendapatkan bahan makanan langka rank S. Kemudian, kalian punya kesempatan untuk memakan Trace of the Winter Ghost. Saat ini banyak petualang yang sedang melakukan raid untuk mendapatkan hal ini, tidak terkecuali dengan si kocak Kang Hyok. "Ini belum berakhir, atur posisi kalian," teriak pemimpin kelompok petualang tersebut. Dan bukan Kang Hyok kalau tidak punya ide-ide di luar nalar. Dia sendiri tidak cukup kuat untuk menangkap ketua para hantu, ditambah tidak memiliki parti. Dia terlihat tidak punya harapan, kecuali ada keberuntungan yang menghampirinya. Di dalam kekacauan itu, Kang Hyok hanya bisa bersembunyi dan merangkak agar tidak diperhatikan. Apa kau pikir, aku, baik Kang Hyok, akan bergantung kepada keberuntungan yang bahkan tidak terlihat? Wah, ngece pembaca ini cok. Hah? Kang Hyok hanya bisa tertegun, karena di depan wajahnya terlihat sepasang kaki monster yang telah berdiri. Monster itu telah bersiap untuk melakukan pukulannya ketika Kang Hyok melihat ke atas. Pandangan Kang Hyok langsung waspada. Boom! Serangan monster itu sudah menghantam posisi si Kang Hyok. Eyalah, kok bisa-bisanya meleset? Di bumi dia adalah First Order. Tapi di Terra, dia adalah Invisibility Realias atau bahasa kitanya pencuri. Kang Hyok melihat daun bawang di bawah kakinya. "Karena dunia ini telah memanggilku pencuri," ucapnya sambil mencabut daun bawang di depannya. "Maka aku akan bertingkah seperti pencuri," teriaknya bangga. "Semuanya sempurna," pikirnya sambil masih kabur dari kejaran para petualang. "Aku memakan Trace the Winter Ghost dan menerima pedang rank E sebagai hadiah. Aku menawarkannya padamu, tapi kau mengembalikannya padaku sebagai hukuman ilahi. Karena itu, aku harus berlari dari orang-orang yang ingin menghabisiku," teriaknya kesal. Terlihat jika para petualang ini sangat tergila-gila dalam mengejar Kang Hyok. "Aku akan menghilangkanmu dengan cara yang paling sengsara," ucap pemimpin kelompok itu. "Kau pikir aku akan tertangkap?" balas Kang Hyok. "Aku adalah First Order di bumi," ucapnya sambil melakukan gerakan yang aneh. Hahaha, Kang Hyok melakukan gerakan terenggiling ketika kabur. Semua pengejaran hanya bisa terbelalak kaget melihatnya. "Superstar baik Kang Hyok," teriaknya lagi. Beralih ke panteon yang jauh dari hiruk-pikuk di dunia. Seongwoo sedang melihat buku di tangannya dengan ekspresi tertekan. Baik Kang Hyok menyelesaikan quest-nya dan membuka inventory. Pencuri telah muncul di Terra. Pencuri dengan kekuatan warrior yang menggunakan kemampuannya untuk bersembunyi dan kemampuan inventorinya untuk mencuri banyak item. Hahaha, malah jadi copet di dunia lain. Terra sebagai respon terhadap munculnya pencuri yang tidak terduga berada dalam kebingungan. Mengetahui hal ini, Seongwoo tidak bisa berkata-kata.
Seongwoo yang sedang melihat kelakuan Kang Hyok tiba-tiba didatangi oleh seseorang di belakangnya. "Tuan Seongwoo, apa nama dewa ketigamu adalah makanan aneh?" tanya pria itu. "Ya," balasnya singkat berpura-pura bodoh. "Kau dewa makanan aneh, bukan dewa pencuri. Apa yang sedang terjadi?" tanyanya menahan marah. "Bisakah kau menjelaskannya?" lanjutnya. "Aku meremehkan bakatnya. Maaf," jawab Seongwoo. Dia cepat tanggap dan keahliannya adalah bersembunyi. Tapi poin utamanya adalah kemampuan superstar, jawab Seongwoo. "Superstar?" ucap pria itu tidak mengerti. Semakin banyak perhatian yang dia dapatkan, maka dia akan semakin kuat, ucapnya memegang kepalanya pusing. Kalau begitu, jika panggilan pencurinya semakin meningkat, maka dia akan semakin kuat, ucap pria itu. Dan yang lebih penting lagi, aku membuka inventorinya yang pada dasarnya membernya sayap, ucap Seongwoo bermasalah. Sekarang dia bahkan disebut sebagai Raja Pencuri, dan levelnya bahkan telah lebih dari 80, lanjutnya. "Tidak kusangka kau yang memiliki skill Observant Eye akan membuat kesalahan seperti ini. Aku tidak percaya ini," jawab pria itu. "Itu karena aku memiliki Observant Eye, makanya aku tertipu," ucap Seongwoo. Skill Observant Eye dapat mendeteksi bakat dan sifat seseorang. Dia bukan orang jahat, hanya saja dia memiliki rasa keadilannya sendiri, lanjut Seongwoo. "Dia memiliki rasa keadilan, tapi dia bertingkah seperti itu?" ucap pria tersebut. "Karena dia penduduk bumi, kalau penduduk Tera pasti orang baik," ucap Seongwoo. "Jadi kau bilang, jika kau bukan dari asal yang sama, maka kau tidak akan mengerti rasa keadilan yang dia miliki?" tanya penjaga Pantheon. "Sebut ini aja biar gampang." "Itu benar," jawab Seongwoo. "Bahkan melihat dengan mataku, dia bukan orang jahat," ucap penjaga Pantheon. Skill Observant Eye kejahatan, dapat melihat kejahatan. "Jadi dia mencuri buka dengan maksud buruk," ucap penjaga Pantheon. "Iya, dia hanya melepaskan stresnya saja kan?" ucap penjaga Pantheon memotong omongan Seongwoo. "Iya," balas Seongwoo lirih. "Dia sangat stres karena harus bersikap seperti pemimpin, padahal dia hanya seorang anak yang nakal," ucap Seongwoo riang. "Dan dia harus melakukannya di Tera." "Lakukan di bumi, oke," ucap penjaga Pantheon mengancam. "Aku bilang minta maaf," balas Seongwoo tidak enak. Setelahnya dia kembali melihat buku di tangannya. "Anda menerima 1255 XP dari Avatar. Bahan diterima. Thousand Year Vinegar." Sambil tersenyum, Seongwoo terus melihat status di bukunya. Bahan diterima. Unicorn Horn. Bahan diterima. Golden Goblin Spoon. "Aku mematikan fungsi penawaran, tapi dia dengan sukarela mengirimnya. Ternyata dia royal juga," pikir Seongwoo. "Dia akan malu jika mengetahui aku adalah dewa," lanjutnya. "Tapi item yang dikirim bocah ini adalah milik bangsawan Hajingan itu. Saat aku bertarung dengan Demon King, mereka tidak bekerja sama denganku, tapi selama ini mereka memiliki bahan sebagus ini," gumam Seongwoo kesal. "Terhormat sekali, saat dia di sana, haruskan aku memberinya quest mendapatkan harta karun raja," pikirnya. Sedang fokus-fokusnya melihat catatan di buku, penjaga Pantheon menegurnya. "Tuan Seongwoo?" "Oh, apa?" ucap Seongwoo yang kaget. "Aku melihat sedikit kejahatan dari niatmu," tanya penjaga Pantheon. Seongwoo langsung tidak bisa berkata-kata mendapatkan pertanyaan tersebut. "Maaf, ngomong-ngomong, avatarku melakukan kesalahan, jadi itu juga salahku. Kau boleh mengurusnya," ucap Seongwoo. "Baiklah, aku akan mengirim avatarku," jawab penjaga Pantheon. "Renato, nama dewa Resurrection." Dan terlihat Kang Hyok sedang bersiap-siap untuk melakukan pencurian lagi. "Haruskah aku mencari uang lagi?" gumam Kang Hyok yang tidak sadar jika di belakangnya sudah ada wanita bersayap bersiap menggeplaknya. Kemudian dia menengok ke belakang. "Hah?" gumamnya dengan muka bodohnya. "Punishment." "Hah!"
teriak Kang Hyok yang seperti baru saja bermimpi. Sekarang dia telah berada di dalam restoran Warrior. Mimin ingetin, jika ini salah satu cheat yang diberikan Seong-woo. Jika nyawa terancam, dia akan kembali langsung ke restoran. Apa kau baik-baik sajanya? Tanya Navi. Di mana? Di mana ini? Tanya Kang Hyok yang masih bingung. Ini restorannya. Kau sepertinya lelah, pulang dan tidurlahnya. Jawab Navi. Aku ingat saat leherku dibabat dengan punishment, ucapnya. Kemudian dia melihat tanggal melalui smartphone-nya. Baru 1 hari berlalu? Ucapnya, shock. Apa itu semua mimpi? Lanjutnya, yang masih tidak percaya. Status window, teriak Kang Hyok. Navi hanya melihat aneh sekali tingkah Kang Hyok. Tidak mungkin, di Terra sudah 6 bulan berlalu. Aku harus memeriksa sistem game, ucapnya. Level Anda 43, itulah yang tertulis di dalam statusnya. Level 43. Sejenius apapun aku lompat dari level 28 ke 43 dalam semalam, teriaknya yang sangat-sangat membagongkan. Itu artinya, gumamnya yang membayangkan sesuatu. Cialan, aku sangat menyayangimu dewa makanan aneh, teriak Kang Hyok yang sangat senang. I love you, ucapnya sambil mencium lantai. Haha, kocak-kocak. Baiklah, saat aku kembali ke First Order, aku akan meminta mereka untuk membuat patung memuji dewa makanan aneh, teriaknya lagi. Yang dia tidak tahu adalah Seong-woo ada di sana san bersembunyi di pojokan dapur. Berhentilah kau cialan, pikir Seong-woo sambil menutupi telinganya. Tidak, aku akan membangun kuil, ucap Kang Hyok. Hentikah, balas Seong-woo dalam pikiran. Hentikan, ucap Hunter Min sambil menggeplak kepala Kang Hyok. Sampai di sini dulu untuk chapter kali ini, mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Melanjutkan chapter sebelumnya. Scene bermula di kantor cabang Hunter Korea. Di sana Hunter Min sedang melihat sebuah kertas yang diperlihatkan oleh sebuah tangan. Dari ekspresinya, sepertinya itu adalah hal yang tidak dia sangka-sangka. Ternyata yang memperlihatkan kertas itu adalah Kang Hyok. Formulir aplikasi pertandingan rank. Tumben sekali kau berani melakukan ini, tanya Hunter Min yang kaget. Tidak biasanya si kocak satu ini melakukan hal di luar Nurul. Dengan wajah seriusnya, Hunter Min langsung bertanya. Pasti ada sesuatu kan? Apa kau akan percaya jika sekarang aku seorang returner? Tanya Kang Hyok sombong. Kau mau aku percaya bualanmu? Bahwa kau menjadi returner hanya dalam beberapa hari? Balas Hunter Min mengejek. Aku mau daftar pertandingan dan menantang peringkat 99 sampai 90, tegas Kang Hyok. Mendengar omongan si kocak, Hunter Min langsung mempertanyakan kesiapan Kang Hyok. Bukannya penantang perlu taruhan sebagai hadiahnya. Emangnya kau punya hadiah yang dapat ditawarkan? Tanya Hunter Min. Aku akan mempertaruhkan. Ini, pedang sihir grade A. Jawab Kang Hyok yang memperlihatkan pedang yang pernah dia dapatkan di dunia Terra. Wow, pedang yang bagus. Sekali lihat aja, udah langsung tahu jika itu bukan pedang biasa, ucap Hunter Min. Lalu, ada satu jawaban, lanjutnya. Tak kusangka kau bisa pakai inventory. Artinya, benar jika kau seorang returner, gumam Hunter Min. Hanya kau yang tahu, balas Kang Hyok kocak. Cih, baiklah cialan, gerutu Hunter Min sambil mengambil sesuatu di dalam jasnya. Yah, ini resiko main jodol, gumamnya. Kang Hyok hanya bisa bertanya-tanya apa yang dilakukan temannya itu. Sesaat kemudian, datang beberapa hunter lainnya yang menghampiri Hunter Min. Aku pikir kau akan gunakan itu untuk liburan, karena kau ketahuan curang. Aku pikir kau akan kabur karena kalah jodol. Kang Hyok hanya bisa membantu melihat kelakuan temannya ini. Sudah kubilang kan, bahwa dia pergi berpetualang setelah mendapatkan pedang Excalibur, ucap pasukan Hunter. Meski aku merasa ditipu, aku akan pergi ke kasino dan bawa dana dukungan tim bersamaku, pikir Kang Hyok kesal. Sementara itu, di restoran Warrior. Seperti biasa,
Seong-woo sedang santai sambil ngopi plus nonton TV. Hunter kebanggaan Korea Selatan kita, Bae Kang-hyuk telah naik peringkat. Dia menempati peringkat 92. Katanya bakalan lewat rank 90, ini rank 91 juga kagak, pikir Seong-woo. Tapi lega rasanya dia sudah tidak depresi lagi, dan tidak ada lagi tangisan berisik dari dia, ucap Seong-woo sambil ngulet. Meski berkah dan kekuatan telah dikembalikan, haruskah aku meninggalkannya di inventory untuk merayakannya? Lanjutnya, aku sudah selesai cuci piring dan sudah menyiapkan bahan makanan sederhana. Sekarang apa? Pikir Seong-woo yang udah ngantuk. Kemudian Seong-woo mengganti siaran televisinya untuk mencari acara yang lebih menarik. Kemudian dia melihat sebuah iklan tentang tempat pemancingan yaul, dan kebetulan tiket masuknya gratis selama acara pemeliharaan lingkungan. Melihat itu, Seong-woo sedikit berpikir, mancing? Iya. Mancing, teriaknya senang. Tanpa pakai lama dia langsung melepaskan celemeknya dan pergi. Tidak lama kemudian, Seong-woo telah membawa semua peralatan untuk memancing. Bagus, mari tutup toko dan bawa ini buat makan malam. Lagi pula, ini adalah hobiku, ucapnya riang. Di depan restoran seperti biasa ada Navi dan Eunha yang sedang bermain. Melihat keduanya, Seong-woo langsung menyuruh Navi untuk bermain saja dengan Eunha karena restoran akan tutup selama dia memancing. Keduanya terlihat heran mendengar ucapan Seong-woo. Mengertinya, aku akan mengawasi restorannya, ucap Navi senang. Hati-hati di jalan, ucap Eunha dengan sopan. Melihat bahwa keduanya baik-baik saja, Seong-woo juga merasa lega. Aku akan kembali, ucapnya sambil mengelus kepala keduanya. Berpindah ke tempat lokasi pemancingan yang dipenuhi oleh bunga teratai. MC kita juga telah sampai di depan pintu masuk ke area pemancingan yang terlihat berantakan. Anjir, udah kayak reruntuhan, ucapnya heran. Seong-woo terus saja berjalan masuk dan sampai di sebuah bangunan. Ngomong-ngomong, nggak ada pengumuman, gumamnya. Di sana ternyata ada seorang lelaki tua yang menjaga pintu masuk. Meski tidak ada biaya masuk, kamu perlu sewa peralatan mancing. Maukah kamu menyewanya? Ucap Pak Tua tersebut. Karena Seong telah membawa alat-alat sendiri, jadi dia menolak tawaran Pak Tua itu. Tidak, aku udah bawa alat pancing sendiri, aku hanya perlu umpan, ucapnya. Baiklah, apa kamu punya lisensi hunter? Tanya Pak Tua. Aku punya yang sejenisnya, emang kenapa? Tanya Seong-woo yang sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Aku juga punya lisensi returner, lanjutnya menjelaskan. Setelah mendapatkan jawaban Seong-woo, sikap Pak Tua itu langsung berubah menjadi sangat serius. Itu keluar, ucap Pak Tua. Itu apa? Balas Seong-woo yang juga berubah serius. Monster, tampaknya ada retakan kecil di bawah, jelas Pak Tua yang ketakutan. Retakan kecil, kau bilang, haha. MC kita malah seneng dengan hal ini. Itu pasti monster minnows. Itu sebabnya Isaac mengabaikannya, pikir Seong-woo aneh. Monsternya Mungjin akan keluar saat kamu sedang memancing. Jadi, hanya hunter yang boleh masuk, ucap Pak Tua memperingatkannya. Tidak masalah, tapi apa boleh membuka usaha saat ada monster di sana? Bahkan ada iklannya di televisi? Tanya Seong-woo. Itu karena pas baik-baik saja, mereka buat kontrak panjang untuk iklan televisi. Lagian, iklannya cuma 2 detik, balas Pak Tua. Pantesan pendek amat, ucap Seong-woo. Lalu, apakah kamu masih mau masuk? Tanya Pak Tua. Tentu saja, sekalian bersih-bersih, balasnya senang. Tidak lama, terlihat sampah mulai diambil. Seong-woo telah mengumpulkan banyak sampah kaleng di tangannya. Kayaknya udah cukup, gumamnya. Aku hanya harus pastikan itu bersih, karena tempat terbaik untuk healing ada di dekat toko, ucap Seong-woo. Dia kemudian mengingat kembali kenangan akan ayahnya. Setelah dipikir-pikir, ayahku akan mancing saat ada waktu luang, pikirnya. Seong-woo melihat ke arah langit yang cerah sambil membuka kenangan di masa lalu.
Memancing adalah hobi ayahku saat jadi seorang damkar. Pada saat hari istirahat yang jarang didapat, kami akan bergandengan tangan dan pergi ke waduk bersama. Ayah juga selalu membersihkan waduk dulu sebelum memancing. Ikan mas, ikan lele, ikan can, dan lain-lain. Kami menangkap banyak jenis ikan. Ayah membuat sup ikan pedas lezat. Saat memakan sup ikan pedasnya, sangatlah memuaskan. Itulah kenapa aku hobi memancing, ucap Seongwoo. Setelah mempersiapkan semuanya, Seongwoo sudah bersiap untuk memancing. Cukup bersih-bersihnya, gas memancing. Kolam pemancingan memiliki air yang tenang dan dihiasi bunga-bunga teratai yang indah. Sambil duduk, Seongwoo mulai memperhatikan air di kolam. Aku tidak percaya air seburuk ini ketika banyak lot. Apa karena retakan itu? Pikirnya. Kalau kualitas air menurun, maka populasi ikan akan berkurang. Hanya akan ada ikan-ikan kecil yang kurang bagus. Dengan kata lain ikan di sini, pikirnya dengan wajah psikopat. Kail dia lemparkan ke dalam kolam. Bahan terbaik untuk membuat makanan aneh, ucapnya sambil mengangkat pancingan yang telah dimakan ikan. Melanjutkan chapter sebelumnya, pancingan Seongwoo telah ditarik oleh seekor ikan. Lihat tarikan yang ini, ucapnya dengan. Sentakan joran pancingnya berhasil mengangkat seekor ikan yang lumayan besar. Seongwoo memperhatikan ikan yang telah ada di tangannya. Kalian pasti ada di mana-mana, gumamnya. Ikan ini bernama Sky Geyser Danau, ikan nomor 1 yang dibenci oleh para nelayan. Ikan ini akan muncul dimanapun, karena tarikannya yang kuat akan ada kepuasan tertentu saat menangkapnya. Tentang rasa ikan ini adalah tingkat kematian 100% untuk indera perasa. Rasa dan teksturnya seperti makan kotoran. Kalian ada yang tahu gimana rasa kotoran, geng? Selain rasa dan tekstur, bau busuk dari ikan ini juga tidak akan hilang selama berjam-jam. Dan juga memiliki tulang yang tidak bisa dihindari. Tulangnya yang keras dan cukup tajam untuk menusuk tubuh manusia. Memang inilah ikan yang terburuk untuk ditangkap. Sambil melihat ikan di dalam embernya, Seongwoo memiliki pendapatnya sendiri tentang ikan ini. Tidak lama kailnya dimakam lagi. Aku suka kemana arahnya, ucapnya senang. Sementara itu, di luar area pemancingan, datanglah seorang pria yang juga hendak memancing. Sambil berjalan, dia melihat ke tempat mancing. Sudah lama sekali, gumamnya. Pria ini bernama Lee Jong-hun, seorang pengawas sektor pemulihan bencana Ishak. Dia melihat jika area pemancingan sudah sangat rusak. Tapi tidak kusangka jika area pemancingan Ford sudah terdegradasi separah ini. Dulu tempat ini begitu indah, ucapnya. Jong-hun tidak sengaja melihat penjaga tua yang baru keluar dari sebuah bangunan. Ketika penjaga tua melihat Jong-hun, dia langsung menyembunyikan mukanya, takut dikenali olehnya. Penjaga tua putar balik dan akan masuk kembali ke dalam rumah. Melihat ini, Jong-hun tidak habis pikir. Apa sudah 9 tahun? Gumamnya. Sebelumnya, dia telah menerima berkas dari pemancingan ini. Pemilik area pemancingan Ford meminta agar retakan di kawasan tersebut dihilangkan. Tapi meski sudah biasa ke sana, dia malah menolaknya. Lagi pula, itu bukan masalah yang perlu menghabiskan tenaga. Dia menyesali dengan apa yang sudah terjadi. Aku tahu sebenarnya bisa membantu, tapi aku juga manusia, pikirnya. Menurut laporan, masih memungkinkan untuk memancing ke sini, ucapnya sambil terus berjalan masuk. Tidak lama kemudian, dia sampai di kolam pemancingan. Menurut laporannya, itu adalah tempat yang banyak slime. Area itu harusnya mendapatkan nilai F untuk kelalaian, ucap Jong-hun. Setelah masuk area kolam, dia bertemu dengan Seongwoo yang sedang asik memancing. Seongwoo lalu memberi salam duluan kepada Jong-hun. Dia pun membalas halo kepada Seongwoo. Jong-hun sebagai orang dari Ishak telah mengetahui identitas dari Seongwoo. Dia mengetahui jika orang di depannya adalah Yoo Seongwoo,
seorang returner. Jong Hun merasa telah bertemu dengan orang yang merepotkan. Tapi di waktu itu, dia kaget melihat banyaknya ikan di dalam ember milik Seong-woo. Dia langsung menutup hidungnya karena bau dari ikan ini sangat kuat. Kenapa banyak sekali sky geyser danau? Pikir Jong Hun. Mengetahui keanehan itu, Seong-woo menjelaskan jika ikan itu akan ia masak. Mendengar hal ini, Jong Hun langsung bertanya-tanya, memasak menggunakan sky geyser danau? Tanyanya tidak percaya. Iya, mereka bahan yang bagus untuk senjata tepatnya. Jelas Seong-woo. Apa yang kumasak dengan sky geyser danau menjadi senjata itu sendiri. Lanjutnya. Mendengar ini, Jong Hun langsung menahan kesalnya. Jadi, dia akan mengirim hunter kami ke alam baka. Dengan hidangan sky geyser danau yang sangat parah, pikirnya. Aku tidak tahu apa kau tahu hal ini, tapi kau tidak bisa menjual senjata di restoranmu. Tidakkah kau terlalu memusuhi pelangganmu? Tanya Jong Hun. Mendapatkan pertanyaan itu, Seong-woo jadi bingung. Seong-woo kemudian hanya tertawa sambil menghembuskan nafasnya. Dia tahu kalau aku pemilik restoran, jadi dia pasti berhubungan dengan pasukan penakluk gate, pikir Seong-woo yang saling melirik. Oh, aku sangat menyesal. Aku terlalu asik memancing, jadi aku tidak bisa menjelaskan sepenuhnya kepadamu. Aku tidak bermaksud menjual mereka, ucapnya. Jong Hun kaget mendengar jawaban Seong-woo. Saya berencana menggunakannya untuk melawan slime di sini, ucap Seong-woo. Melawan slime di sini? Tanya Jong Hun yang belum mengerti apa maksudnya. Jadi kau bermaksud menangkap monster-monster itu menggunakan ikan-ikan ini? Lanjutnya. Kalau itu dapat membunuh naga, maka cukup untuk membunuh slime, jawab Seong-woo sambil menarik pancingannya kembali. Mendengar jawaban Seong-woo, Jong Hun sangat kaget. Naga adalah monster terkuat dan terburuk yang diakui secara universal untuk dijumpai. Dan dia membunuh naga hanya dengan masakan. Returner ini, apa dia bercanda? Lanjutnya. Tapi sesaat kemudian, tunggu. Dia adalah orang yang menaklukkan gate peringkat SS. Mungkinkah dia mengatakan yang sebenarnya? Pikir Jong Hun. Dia pun mulai duduk untuk ikutan memancing. Apa kau benar-benar bisa menangkap slime hanya dengan memasak? Tanyanya. Tentu saja, itu sangat sederhana, balas Seong-woo santai. Dengan muka konyolnya, Jong Hun hanya bisa bicara dalam pikirannya saja. Dia berbicara hanya seperti menyemprot serangga dengan insektisida. Keyakinan yang luar biasa, pikirnya. Melihat muka Jong Hun yang terlihat terkejut, Seong-woo menjelaskan. Naga hanyalah kadal besar yang memiliki sihir. Mereka bukan masalah besar. Meskipun mereka kuat, kontrol diri mereka lemah, dan keinginan mereka menggebu-gebu. Jadi mereka mudah sekali terpancing umpan seperti ikan mas, lanjutnya sambil menunjukkan kail di tangannya. Ikan mas? Gumam Jong Hun yang sudah merasa gila. Satu-satunya umpan yang mereka sukai adalah makanan. Aku mengatakan ini karena dari pengalaman, ucap Seong-woo menakutkan. Yong dan naga diperlakukan sebagai spesies yang berbeda, tapi keduanya sangat mirip. Seong-woo mulai mengenang pengalamannya dulu. Elder Red Dragon, tangan kanan Raja Iblis, Kaelius. Alasan utama aku bisa menang saat melawannya sebenarnya. Saat itu, Seong-woo mengeluarkan sebuah kubus berwarna emas kemerahan. Bahkan Kaelius tidak bisa menahannya. Itu akan menjadi rasa dan aroma yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, gumam Seong-woo. Cepat dan rasakan, waktumu sudah dekat kadal besar, lanjutnya. Ketiga kawan party hanya bisa bersimpati kepada Raja Naga Kaelius. Kembali ke masa sekarang, tapi kudengar naga bisa makan apa saja tanpa masalah. Itu benar, balas Seong-woo. Lalu makanan apa yang kau berikan padanya? Tanya Jong Hun lagi penasaran. Hidangan pamungkasku. Sederhana, itu adalah hidangan yang akan membunuhmu tanpa gagal, jawab Seong-woo.
Tentu saja serangan terakhir menggunakan pedang, hanya karena temanku menyuruhku melakukannya. Setidaknya, pura-puralah menggunakan pedang, lanjutnya. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, Jong-hun menyakan lagi. Hidangan pamungkasmu, sesuatu seperti apa? Aku sudah bilang kan, itu hidangan tapi juga senjata, jawab Seong-woo. Dan itulah yang akan kugunakan untuk menangkap slime, lanjutnya. Jong-hun hanya bisa melongo mendengar jawaban itu. Kemudian dia melihat joran pancing di tangannya. Dia kemudian berdiri menanyakan apa yang bisa dia bantu. Aku belum menangkap cukup Skygazer, aku masih membutuhkan 60 lagi, ucap Seong-woo. Jong-hun langsung bertekad dan mulai memancing untuk menangkap ikan pesanan Seong-woo. Ayo selesaikan hari ini, ucapnya dengan rasa percaya diri yang tinggi. Baiklah, chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya. Di awal scene kita disuguhi dengan nektar dan ambrosia. Hidangan ini dipercayai sebagai makanan dewa dan menyimbolkan sebuah keabadian. Jika manusia memakannya, maka dia bisa menjadi seorang dewa. Meski demikian, ada satu makanan yang sangat tidak lazim dan aneh saat dihidangkan. Hidangan ini adalah makanan mematikan yang bisa membunuh para dewa, The Twilight of the Gods, Ragnarok, hidangan yang memiliki nilai bintang 5. Kembali ke tempat di mana Seong-woo dan Jong-hun memancing. Ragnarok yang biasa aku buat cuma tiruan murahan. Proses pembuatannya pun susah, dan bahan-bahannya pun sulit untuk didapatkan, pikirannya. Sedangkan Jong-hun masih sibuk dengan alat pancingnya. Tapi meski cuma tiruan, hal itu dapat menjatuhkan Kaireus, sosok naga merah tangan kanan Demon King. Lalu, apa jadinya ya jika ikan dengan rasa mengerikan ini dimasak? Pikirnya sambil melihat ikan di dalam ember. Menggunakan resep untuk Ragnarok. Ragnarok versi ikan air tawar. Haruskah aku menyebutnya penghancur Lake Skygazer? Lanjutnya. Kalau aku terus mencoba ini dan itu, maka suatu hari nanti aku kan menciptakan hidangan bintang 6. Waktu pun berlalu singkat di tempat pemancingan. Di sana telah terkumpul beberapa ember ikan Skygazer danau. Seong-woo dan Jong-hun terlihat sudah menyelesaikan sesi memancingnya. Apa kau sering datang ke tempat ini? Tanya Seong-woo. Di masa lalu sih sering, tapi sudah 9 tahun yang lalu, jawab Jong-hun. Tempat ini tidak begini di masa lalu, lanjutnya. Dulu banyak sekali ikan lele dan gurame di sini, daripada Skygazer. Dan airnya pun bersih tidak seperti sekarang, lanjutnya yang mengenang masa lalu. Pada saat itu, manajer kolam akan membuatkanku mayutang saat aku membawa hasil tangkapan. Wah, rasanya benar-benar lezat sekali. Manajer juga memasak untukmu? Tanya Seong-woo. Pria itu dulunya seorang koki terkenal. Jawab Jong-hun. Kalau begitu, skill yang dia punya benar-benar hebat, ucap Seong-woo. Tentu saja, aku sudah mencoba mayutang dari seluruh negeri, tapi buatannya lah yang paling enak, jawab Jong-hun. Semoga saja aku bisa mencicipinya suatu hari nanti, ucap Seong-woo melihat ke arah langit. Ya sudah, aku akan segera memasak, lanjutnya. Aku mengandalkanmu, lanjut Jong-hun. Waktu telah sampai pada malam hari, Seong-woo sedang sibuk memasak, dan Jong-hun sebagai penonton saja. Seong-woo menjentikkan jarinya untuk mengeluarkan sihir. Tungku langsung menyala dengan kobaran api. Jong-hun melihat ini lumayan terkejut, membuat api tanpa bahan bakar seperti sihir atau alkimia. Jika menyebut hidangan ini sebagai senjata, apa itu lebih mirip sihir ketimbang memasak? Pikir Jong-hun. Resep penghancur Lake Skygazer. Seong-woo mulai memasak hidangan ini dengan memasukkan ikan ke dalam wajan. Kemudian masukkan beberapa bumbu masakan ke dalamnya. Setelahnya, aduklah bahan tersebut sampai mendidih. Jong-hun hanya bisa melihat proses memasak Seong-woo. Maaf, apa kau benar-benar hanya memasak? Tanyanya. Iya, aku tadi bilang akan memasak, balas Seong-woo.
Karena itu, aku harus fokus sekarang, makanya jangan berisik, lanjutnya. Seongwu mulai memejamkan matanya. Ragnarok, sebuah hidangan yang membunuh dewa dan membuat orang dapat melampaui dewa. Kemudian, mulai menggunakan sihir sambil terus mengaduk makanan di wajan. Teknik kunci membuat hidangan ini adalah api dan eternal life. Siapapun yang mengkonsumsi Ragnarok akan terbakar dan dilahirkan kembali berulang kali. Selama proses ini, tubuh seseorang akan hancur, lalu mendapatkan tubuh baru. Sebuah tubuh yang bahkan dapat melampaui dewa. Meski luar biasa, tapi hanya orang yang bisa menahannya yang akan berhasil. Seongwu masih sibuk mengaduk sambil menyalurkan energi sihirnya. Aku pun tak menjamin diriku yang sekarang akan bertahan jika mengkonsumsinya, pikir Seongwu. Apalagi bahan utamanya adalah ikan Lake Sky Geyser yang tidak memiliki efek buff, lanjutnya. Melihat proses memasak Seongwu, Jong-hun tidak bisa berkata-kata. Itu benar-benar magic kan, pikirnya. Sementara itu, jauh di dasar danau pemancingan, terlihat monster slime raksasa berwarna hijau. Makhluk ini adalah senjata interceptor 2 dimensi berukuran besar dengan sebutan Formula Zero. Slime ini adalah senjata biologis yang diciptakan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari planet Gernia. Meski asalnya, senjata ini diciptakan untuk melawan monster yang keluar dari Gauge. Tapi pada saat pembuatannya, dia lepas kendali. Kemudian menyerang dan menelan ilmuwan penciptanya sendiri. Formula Zero yang kabur dari kurungannya menyerap apapun yang dia lihat dan membuat semakin besar. Pada akhirnya, makhluk itu menjadi yang pertama memusnahkan planetnya sendiri. Kemudian, Formula Zero yang sudah tidak menemukan apa-apa lagi untuk diserap, menemukan rift dari sebuah dimensi kecil dan memasukinya. Dia tiba di bumi dan terus menambah ukuran badannya. Apakah benar tidak ada lagi mangsa yang tersisa? Aku akan pelan-pelan menuju permukaan, pikir Formula Zero. Tapi sebelum sempat dia naik ke permukaan, ada sebuah benda berbentuk balok yang melayang di depannya. Apa ini? Pikirnya. Dia pun langsung mengambil dan memasukkan benda itu ke mulutnya. Oh, ini sesuatu yang belum pernah kucoba, pikirnya lagi. Formula Zero mencoba merasakan rasa dari benda tersebut. Tidak lama kemudian, Formula Zero langsung kelabakan. Rasanya sel-selku terbakar oleh neurotoksin. Dia pun akhirnya menyadari apa benda yang barusan dia makan. Tidak, ini adalah senjata kimia yang menghancurkan sel-sel itu sendiri, pikir Formula Zero. Hajingan dunia ini, berani-beraninya kalian menjebakku. Aku akan menahannya. Aku akan menahannya sampai tubuhku dapat beradaptasi. Lanjutnya, jika aku berhasil menyerapnya, maka aku akan menjadi senjata lebih hebat lagi. Tidak, mereka terbakar-terbakar. Apa beginilah aku mokat? Ah, begitu. Senjata kimia, inilah yang benar-benar lebih cocok disebut senjata 2 dimensi. Itulah pikiran terakhir dari Formula Zero yang seperti hilang ke dalam retakan. Dari atas kolam, Seongwu melihat cahaya keemasan yang bersinar di dalam kolam. Apa itu musnah? Pikir Seongwu berpikir. Tak ada cara untuk mencari tahu apakah dia benar-benar musnah. Lanjutnya. Ya, bagaimana lagi? Tak ada pilihan lainnya. Aku harus mengecek riftnya sendiri, ucap Seongwu. Setelahnya, Seongwu pergi ke dalam retakan kecil yang ada di dasar kolam. Sesampainya di sana dia sangat kaget, karena ukurannya tidak dapat disebut dengan slime lagi. Makhluk ini dapat dianggap selevel Demon King. Tetap saja, melihat sisa tubuhnya meleleh, kupikir untuk sementara itu adalah solusinya, ucap Seongwu. Tiba-tiba dia merasakan sebuah kejutan. Sensasi ini jangan bilang level up. Seongwu sungguh tidak menyangka jika akan bisa naik level dari 256 menjadi 257. Melanjutkan chapter sebelumnya. Scene diawali di planet Gernia yang hancur.
Di sana telah berserakan pecahan tubuh monster slime Formula Zero. Seongwu yang telah datang ke planet ini melalui celah kecil di dasar kolam sedang memeriksa keadaan Formula Zero. Sambil memperhatikan bagian tubuh yang sangat besar, Seongwu mengambil kesimpulan. Dia ini sebelumnya beneran seekor Raja Iblis Slime yang menghancurkan planet ini, gumamnya. Dan aku kemudian memusnahkannya dengan masakanku dan naik level. Tampaknya dia levelnya lebih tinggi daripada yang aku perkirakan. Lanjutnya, slime ini lemah. Dibandingkan dengan kekuatannya, toleransinya terhadap makanan yang aneh terlalu rendah, ucap Seongwu. Sambil melihat sekeliling area di sana, Seongwu mengatakan jika Formula Zero cukup kuat, dia bisa membuat planet ini kacau balau. Jika dia dapat menyerap hidangan yang aku buat, maka bumi akan dalam bahaya, ucapnya sambil melihat kondisi planet yang terlihat hanya hamparan tanah saja. Setelah beberapa saat memperhatikan kondisi planet Gernia, dia cukup terkejut melihat tanah di planet ini. Planet ini tidak punya mana, tapi tanahnya subur, ucap Seongwu sambil mengambil tanah di dekatnya. Apa karena inilah slime sangat lemah terhadap sihir? Pikir Seongwu mengambil kesimpulan. Melihat tanah yang ada di tangannya, dia menemukan tanah ini lumayan subur. Nah, kalau begitu, akan bagus untuk dijadikan ladang, ucapnya dengan bersemangat. Bagus, karena aku telah menyingkirkan monster slime di tanah tak bertuan, bukankah itu berarti aku menjadi pemiliknya? Pikirnya. Setelah itu, Seongwu menjentikkan jarinya seperti biasa. Aku harus meninggalkan bukti kepemilikanku, jadi akan kutaruh tanda di sini, ucapnya. Kemudian sebuah tanda sihir bersinar di tanah planet Gernia. Seongwu juga menambahkan sebuah pintu masuk ke planet itu. Aku juga harus membuat gerbang untuk menghubungkan ke basement, lanjutnya. Sambil berjalan melewati gerbang, Seongwu sambil berpikir, haruskah aku buat itu bersama Navi selagi aku senggang, pikirnya. Shin berpindah ke kantor cabang Isach. Yaha! Terdengar suara kegembiraan dari seseorang di dalam gedung tersebut. Terlihat Jong-hun sedang bergembira di dalam ruangannya. Para monsternya sudah diberantas dan celahnya juga telah tertutup. Aku sangat senang, ucapnya riang. Di tengah kegembiraannya itu, datang seseorang memanggil. Manajer cabang, panggil seseorang. Datanglah seorang pria berkacamata yang bersemangat tinggi. Racun yang menyingkirkan slime, dapatkah kita menelitinya? Ucapnya. Kita harus gunakan racun itu untuk senjata militer. Ini adalah penemuan abad ini. Dengan rasa percaya diri, pria berkacamata ini mengatakan jika dia bisa menciptakan racun itu asal dia sudah tahu bahannya. Jika Anda tahu, tolong perkenalkan aku dengan pembuatannya, pinta pria berkacamata. Melihat betapa antusias anak buahnya ini, Jong-hun tidak bisa berkata-kata. Pala bapak kau buat ulang, teriak Jong-hun kesal. Maaf, balas pria itu yang langsung terdiam. Dengan muka seramnya, Jong-hun berkata, bahannya ikan danau Sky Geyser, garam, sedikit merica, dan bawang putih. Sekali lagi pria berkacamata meminta maaf. Dengan nada mengancam, Jong-hun menambahkan, selagi aku baik, akan kukatakan padamu cara membuatnya. Kau aduk itu dengan baik selama kau merebusnya. Mendengar hal ini, pria itu hanya penuh tanda tanya di kepalanya. Itu tadi, ucap pria berkacamata yang hanya bisa garuk-garuk kepala. Setelah mengucapkan semuanya, Jong-hun hanya bisa menepuk jidatnya. Itu benar, racunnya hanyalah sebuah makanan. Sebuah makanan konyol bernama Lake Sky Geyser Destruction, ucap Jong-hun. Pria kacamata ini langsung jadi kalkulator bejir kepalanya. Bisakah Anda benar-benar menangkap slime menggunakan sebuah makanan? Pikirnya. Sesaat kemudian muncul tanda error di kepalanya. Tak ada lagi yang bisa dia hitung. Setelahnya, keluar asap dari kepalanya yang menandakan hal yang dia dengar sangat tidak masuk akal. Akan aku tulis, aku tidak tahu dalam laporan, ucap pria berkacamata. Yah, lakukanlah begitu
jawab Jong Hun yang merasa frustasi juga. Pria berkacamata itu kemudian berjalan keluar. Tidak sengaja dia berpapasan dengan Hunter Min yang melihat keanehan pria itu. Berjalan dengan senyum puasnya, Hunter Min berkata, "Apa Anda mengerti kemampuan guru sekarang?" Melihat kedatangan Hunter Min, Jong Hun memasang muka jelek. "Apa semua pemuda berkemampuan memiliki indera yang bagus? Bagaimana Anda bisa tahu jika itu berhubungan dengan returner?" tanya Jong Hun. "Itu bukan karena saya seorang pelacak. Tidak ada orang yang mudah dibaca selain Anda, manajer cabang," ucap Hunter Min. Dengan sangat terkejut Jong Hun sampai berdiri. "Kau esper kah?" ucapnya. "Saya tidak punya skill itu," jawab Hunter Min tak habis pikir. Meski malu, Jong Hun harus mengakui. "Pokoknya, sekarang aku mengerti kenapa kau bilang semua itu tentangnya. Anda akhirnya mengerti saya," balas Hunter Min. Sambil membayangkan tampilan Seong Woo saat mancing, Jong Hun sampai malu. "Ya, sejujurnya sebagai seorang pria, aku menemukan seorang yang menarik. Lengannya terlihat mengagumkan ketika memancing," ucapnya. "Ealah, kok malah tersepona gini, Bjir?" Mendengar kata-kata Jong Hun, dengan muka serius Hunter Min berkata, "Dibandingkan kemampuan memimpin, perbedaan sangat besar, bagaikan langit dan bumi." "Siapa yang kau bicarakan?" tanta Jong Hun dengan muka ditekuk. Karena sudah tahu maksud Hunter Min, Jong Hun membela diri karena tidak mau kalah. "Kalau kau bandingkan kemampuan kepemimpinan, belum ada bukti dia lebih baik dariku," ucapnya. "Ada sebuah perbedaan antara kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuan untuk memimpin," lanjutnya. Melihat bagaimana ngototnya Jong Hun, Hunter Min langsung berkata, "Ah, saya tidak bandingkan Anda dengan dia. Saya tadi bandingkan dia dengan Bae Kang Hyok." Mendengar ucapan ini, Jong Hun langsung malu sampai ke ubun-ubun. "Ah, gitu ya? Yah, siapapun dapat menjadi pemimpin yang lebih baik darinya," ucap Jong Hun. Setelah itu, Hunter Min mengangkat jarinya. "Anda berada di 3 besar orang yang paling dapat diandalkan, manajer cabang," ucapnya. "Yang kedua adalah sekretaris umum." Mendengar ucapan Hunter Min, Jong Hun lumayan sombong dikit. "Sekretaris umum ya? Benar, dia adalah orang yang dapat diandalkan," ucapnya. "Dia sangat berbeda dibandingkan guru. Meski begitu, dia adalah orang yang dapat diandalkan, bukan?" timbal Hunter Min. Jong Hun kemudian memberikan filosofi perbandingan. "Perbedaannya itu seperti lagi liburan dan film horor." Hunter Min menimpali. "Perbedaannya malah lebih seperti pejuang keadilan dan seorang pahlawan kegelapan." Kemudian muncul sebuah siluet, seorang pria. Sekretaris Umum ISAC, Jo Hyuk Jin. Seseorang berhati dingin dan menggunakan cara apapun baginya. Refleks yang membuatmu tak berkata-kata. Kemampuan pembuatan keputusan yang dia tidak pernah gagal dalam sebuah permainan catur. Itulah 3 ungkapan yang biasa digunakan untuk menjelaskan dirinya. Dengan muka seriusnya, Jong Hun berpikir. Suatu hari, sekretaris dan Yu Seong Woo bertemu. Boom! Sebuah ledakan besar membumbung sampai ke langit, menghasilkan asap jamur yang dahsyat. "Aku tidak punya kepercayaan diri untuk mengatasinya," lanjut pikirannya. Dia kemudian menepuk pundak Hunter Min. "Lihat ke sini, Min," ucapnya. "Aku memberikanmu otoritas spesial sebagai manajer cabang," ucap Jong Hun serius. Mendengar ini, Hunter Min merasa tidak enak pikiran. "Apa itu?" tanyanya. "Mulai saat ini, jangan berikan aku informasi tentang returner Yu Seong Woo." "Tidak perlu untuk berbagi atau melapor," ucap Jong Hun. Hunter Min langsung tersentak, kecurigaannya menjadi kenyataan. "Tiba-tiba, otoritas macam apa itu? Apa kau mau bilang agar Aki menyimpan informasi ini sampai mokat?" teriak Hunter Min jengkel. Mendapatkan omelan dari Hunter Min, Jong Hun hanya bisa menutup telinga. "Kalau aku tahu, sekretaris umum akan tahu juga. Terkadang, pengabaian itu diperlukan," balas Jong Hun. "Jadi ingat itu, dan berikan aku laporan hari ini," lanjut.
Hunter Min terlihat sangat jengkel sekali sekarang. Dia pun memberikan laporannya hari ini. Hari ini aku melewati toko, ucapnya dengan nada kesal. Jong-hun langsung ketakutan dan menutup telinganya. Apa toko? Ucapnya. Berandal ini. Sudah kubilang gak usah laporkan itu padaku, pikir Jong-hun. Saya merasakan benda tak biasa dari basement. Saya melaporkan ini karena saya takut ini tersebar. Aku nggak dengar, gumam Jong-hun yang menutupi telinganya. Hahaha, kok malah jadi nyanyi gura. Kocak amat ini orang satu. Hunter Min sangat jengkel melihat kelakuan kepala cabangnya ini. Dia pun langsung ngibrit keluar dari ruangannya. Gelolah, ucapnya yang kesal. Apa dia baik Kang Hyok? Kenapa sangat kekanak-kanakan? Lanjutnya. Sesaat kemudian, Hunter Min mulai merenung. Omong-omong, apa itu tadi di dalam basement? Aku hampir tak merasakannya, tapi itu kayak sebuah raid boss, pikirnya. Sementara itu, di dalam basement restoran Warrior, terlihat slime berwarna ungu yang diberikan oleh rekan kerja Seong-woo, Renato. Ini adalah puding slime yang dibesarkan oleh Seong-woo di dalam basement. Itu adalah makhluk berharga yang menghasilkan puding manis sebagai imbalan atas sisa makanan. Selain puding slime, di sana juga ada slimes lain berwarna hijau. Terlihat jika slime hijau kecil ketakutan oleh puding slime. Sejauh ini masih baik-baik saja, tapi sekarang aku mesti ngapain? Pikirnya. Slime kecil ini adalah mantan senjata terhebat 2 dimensi, Formula Zero. Meski tubuh Formula Zero telah teroksidasi setelah mengkonsumsi Lake Sky Geyser Destruction, dia bertahan hidup dengan membagi dirinya sendiri dan menyesuaikan diri. Dia datang dari gerbang Seong-woo yang terbuka. Baguslah, ada sesuatu yang tampak tidak asing bagiku, pikir Seong-woo. Melihat slime di depannya, dia langsung bersemangat. Jika aku serap itu, aku akan kembali menjadi normal, pikirnya. Akan aku serap kalian semua, teriaknya. Kok malah jadi sangat imut, Cok? Hahaha. Kenapa aku tidak tambah besar? Pikirnya yang kesal. Dia ini. Apa ada skill yang bisa aku salim? Lanjutnya dengan berusaha menggunakan kemampuan slime pudding. Plop! Sebuah benda berwarna hijau keluar dari tubuhnya. Apa? Apa ini? Pembagian sederhana. Kalau itu memakai energi sebesar ini, harusnya itu menjadi skill yang hebat, ucapnya. Sedang sibuk dengan benda yang dia hasilkan, dari arah tangga Seong-woo tiba-tiba muncul. Puding itu sesuatu yang bisa kau makan, ucapnya. Melihat siapa yang datang, Formula Zero sangat ketakutan. Kemudian, Seong-woo datang menghampirinya. Kau masuk lewat gerbang yang aku buat? Kau hidup saat itu? Tanya Seong-woo. Sungguh mengesankan. Lanjutnya yang melihat ketakutan di mata Formula Zero. Lebih dari itu, kau juga memakan slime puding kami, ucap Seong-woo dengan nada kesal. Tapi melihat kau masih kecil, tampaknya kau kehilangan kemampuan untuk mengganda. Lanjutnya. Formula Zero sangat tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Itu tidak mungkin. Melihat jika slime tidak menjawab, Seong-woo langsung menebak. Karena kau tidak punya pita suara, kau pasti tidak bisa bicara, kan? Pokoknya, setenang apa aku biasanya. Aku merasa sedikit kesal kalau puding slime itu hilang, lanjutnya sambil mengambil sesuatu dari inventorinya. Seong-woo mengeluarkan pedangnya dan bersiap menebas Formula Zero di depannya. Tidak ada ampunan, akan kuhunuh kau dalam sekali tebas, ucap Seong-woo. Kumohon ampuni aku, teriak Formula Zero yang ketakutan. Meski tidak ada suara yang keluar sih walau berteriak, tapi setelah beberapa saat, kok tidak ada tebasan yang terasa. Formula Zero bertanya-tanya dan mulai mengintip. Dia melihat jika Seong-woo berdiri diam karena mencium sesuatu. Apa ini? Aroma ini? Pikirnya terdiam. Kemudian dia melihat sebuah benda hijau di belakang Formula Zero. Apa itu? Apakah puding itu? Lanjutnya.
Baiklah, chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya. Seong-woo membatalkan tebasannya karena merasakan aroma dari benda berwarna hijau. Dia pun mengambil benda itu. Aroma ini, gumamnya. Formula Zero diam saja karena bingung dengan apa yang sedang dilakukan orang di depannya. Seong-woo menekan benda hijau itu. Terbuat dari puding ini, ucapnya. Dia kemudian memakan puding di tangannya. Apel? Seong-woo mengunyah dan mencoba rasa dari puding tersebut. Apel? Apel mint? Tidak, rasa ini belum pernah aku rasakan baik di bumi ataupun Terra, ucapnya. Formula Zero hanya kebingungan saja di sana, tidak tahu harus ngapain. Apakah ini spesial karena makhluk ini dari dunia lain? Ucap Seong-woo. Kemudian dia langsung berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Rasanya lebih enak dibandingkan puding slime sebelumnya, pikirnya. Tapi bagaimanapun kulihat, makhluk itu sesuai dengan namanya, yaitu Slim's Demon King. Jadi, dari sudut pandang moral, aku tidak bisa membiarkannya hidup, lanjut Seong-woo. Melihat ini, Formula Zero sangat ketakutan setengah mokat. Kau berpikir akan membunuhku atau tidak, kan? Pikirnya. Sesaat kemudian, baiklah, sudah kuputuskan, ucap Seong-woo. Dia berdiri sambil memegang pedangnya. Sementara Formula Zero sudah terlihat memelas mengetahui akhir dirinya. Pertama, lihat dulu ingatanmu, ucap Seong-woo yang memasukkan kembali pedangnya ke dalam inventory. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah benda bulat dari dalamnya. Akan aku putuskan setelah melihatnya, ucapnya. Benda hitam berbentuk lingkaran di tangan Seong-woo adalah The Ring of Time, sebuah item kelas dewa yang bisa kalian gunakan untuk melihat ingatan targetmu. Formula Zero sekarang tidak terlihat takut meski ingatannya akan dilihat. Dia mau melihat ingatanku, pikirnya. Setelah itu, Seong-woo mengaktifkan The Ring of Time di tangannya. Dia menutup matanya dan item tersebut mulai bersinar. Kita belum tahu apa yang telah dilihat Seong-woo dalam ingatan Formula Zero. Tapi raut wajahnya, dia ada terkejut dan kadang diam tanpa kata. Formula Zero hanya bisa diam saja, meski terlihat sangat imut sekali. Tidak lama, Seong-woo membuka matanya. Dari raut wajahnya, dia terlihat kurang senang. Formula Zero cuma bertanya-tanya, apa yang akan terjadi? Melihat jika orang di depannya malah diam saja dari tadi, dia sangat tidak nyaman. Kenapa dia malah melamun? Berandalan ini, ucapnya tanpa kata. Singkatnya, beberapa hari kemudian, di depan restoran Warrior, ada pembicaraan yang terdengar sangat intens. Ada makanan beraroma kuat di seluruh penjuru dunia, kan? Seperti tofu busuk di Cina, kusaya di Jepang, dan fermentasi ikan skate di Korea. Kang Hyok dan Hunter Min sedang berjalan menuju ke restoran Warrior. Keduanya sedang melakukan pembicaraan sambil berjalan. Ini sama seperti itu. Makanan di sini bau, tapi ada sesuatu yang membuatku ketagihan saat mencobanya sekali, ucap Kang Hyok. Bukankah itu alasan yang cukup saat memakan sesuatu karena rasanya enak? Balas Hunter Min. Ini bukan tentang rasanya. Mustahil mempertahankan tekstur maupun baunya, jawab Kang Hyok sambil membuka pintu restoran. Hunter Min hanya melihat itu dengan wajah serius. Tapi tidak sengaja kakinya Kang Hyok menabrak sesuatu. Dia melihat benda di bawahnya. Squishy? Gumamnya. Heh! Dia dan Hunter Min terkejut ketika melihat benda lentur yang membawa nampan di depannya. Keduanya langsung bertanya ke Seong-woo yang ada di sana. Bos, benda apa ini? Tanya Kang Hyok. Sambil tertawa getir, Seong-woo menjawab, pegawai baruku yang bisa mengharumkan udara. Baunya enak, kan? Tanyanya. Si kocak satu ini langsung saja jongkok di depan Formula Zero. Seperti katamu, ini pasti aroma bunga. Itu membuat serasa kita pergi berlibur ke negara hangat di selatan, ucap Kang Hyok. Melihat tingkah orang di depannya, Formula Zero sangat kesal. Tapi tidak lama si kocak baru sadar. Tunggu,
Bukan seperti itu. Itu monster kan? Tanya Kang Hyok nyolot. Kau bisa memanggilnya begitu juga, balas Seongwoo bermasalah. Bagaimanapun kau menyebutnya, itu sebuah slims. Jika dia dapat menggandakan diri, itu akan jadi masalah, ucap Kang Hyok. Sebagai first order, aku tidak bisa membiarkannya. Lanjutnya, mengambil senjata di dalam jasnya. Tapi dia langsung berhenti, karena bingung ketika melihat Seongwoo yang tersenyum. Oh benar juga, orang aneh ini, pikirnya yang baru sadar. Dia tidak akan diam saja kalau aku menembak peliharaannya. Lanjutnya. Kang Hyok berpikir keras, apa yang harus dia lakukan? Tapi dia tetap mengeluarkan senjatanya. Tidak, aku tetap harus mengatakannya. Di belakangku ada dewa pedang dan kemenangan, pikirnya. Heleh, dewanya kan ada di depanmu itu, kocak. Kang Hyok kemudian berbicara kepada Seongwoo. Bos, sebagai first order ini tidak bisa diterima, mengeluarkan monster di restoran. Ini benar-benar berbeda dengan mempunyai kucing yang dapat berubah bentuk. Kurasa kau benar. Apa ada solusinya? Tanya Seongwoo. Beneran nih? Aku menunggu karena kupikir kalian tahu, ucap Seongwoo sambil menghembuskan nafasnya. Bukan berarti tidak ada solusinya, ucap Hunter Min tiba-tiba. Kang Hyok sangat heran mendengar hal ini. Tapi sebelum itu, aku akan bertanya padamu, ucap Hunter Min yang mengambil Formula Zero dengan tangannya. Formula Zero hanya bingung saja dari tadi. Hunter Min mengelus slime di tangannya seperti mengelus kucing. Sebenarnya, slime apa ini? Jika slims normal, maka tubuhnya mengandung asam. Tapi slims ini tidak berbahaya. Terlebih lagi, slims ini beraroma enak dan terasa nyaman, ucap Hunter Min. Merasa dirinya malah untuk mainan, Formula Zero berkata tanpa kata, lepaskan. Memperlakukanku seperti hewan peliharaan, kau tidak tahu siapa aku, hah? Mendengar pertanyaan dan analisa Hunter Min, Seongwoo mengatakan, semalam unsur berbahayanya sudah aku hilangkan dalam tubuhnya. Aku mengerti. Jika seperti itu, pasti ada solusinya, jawab Hunter Min. Kita laporkan salah satu kemampuanmu sebagai skill taming, ucap Hunter Min. Mendengar usulan itu, Seongwoo berpikir, taming? Itu kemampuan untuk menjinakkan dan mengendalikan monster. Kurasa kau tidak asing lagi karena kau sudah memelihara kucing yang bisa berubah bentuk, lanjut Hunter Min menjelaskan. Siapa nama slime ini? Tanyanya. Yang Shik, balas Seongwoo. Mendengar nama yang diberikan Seongwoo, Formula Zero sangat terkejut. Itu namaku? Pikirnya. Sebagai slime, itu termasuk klasifikasi untuk bertarung. Kau bisa mendapatkan subsidi untuk pembinaan jika kau mendaftarkannya sebagai monster petarung, ucap Hunter Min. Tapi, mungkin kau akan direkrut menjadi pasukan penjaga. Lanjutnya. Mendengar hal ini, Seongwoo tidak berminat. Aku tidak mau dipanggil ke sana, ucapnya. Kalau begitu, ayo kumpulkan dokumennya dan melabelinya sebagai slime kelas F, ucap Hunter Min. Kang Hyok dan Seongwoo sama-sama terkejut mendengar pernyataan Hunter Min ini. Kau bisa melakukannya? Tanya Seongwoo. Gak apa-apa kok, manajer cabang menyuruhku untuk mengurusmu, jawabnya dengan gestur yang aneh. Hahaha. Tawa getir terdengar sari Hunter Min sambil menulis di sebuah catatan. Dia mungkin sudah tahu yang Shik dalam sekali lihat, tapi sudah tidak tertarik untuk tahu lebih banyak, pikir Seongwoo. Sedangkan yang jadi masalah malah fokus ke namanya. Yang Shik, nama macam apa itu? Gerutu Formula Zero. Mulai sekarang kita panggil Yang Shik, level 30, mantan Slime Demon King. Jadi, akan kulaporkan sebagai slims kelas F. Ini tidak lagi akan mengganggu bisnismu, ucap Hunter Min. Terima kasih banyak, balas Seongwoo senang. Gak perlu sungkan, balas Hunter Min tersenyum. Lah si kocak Kang Hyok malah terdiam karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Dia kemudian mulai menganalisa. Manajer cabang, kurasa mereka sedang merencanakan sesuatu di sini. Apa yang harus aku lakukan?
pikir Kang Hyok yang tidak baik-baik saja. Apa mau puding? Boleh, jika kau menawarkannya. Terdengar kedua orang itu tetap mengobrol santai. Sedang dalam pikiran berkecamuk, datanglah Navi menawarkan kopinya. Tanpa ambil pusing lagi, Kang Hyok duduk dan menikmati secangkir kopi sambil melihat menu hari ini. Aku sudah mencoba menghentikan mereka. Tugasku sudah cukup, pikirnya. Mari kita lihat menu apa hari ini, gumamnya. Oh, steak domba. Ucapnya senang. Dengan wajah berseri, dia langsung memesan makanan. Aku pesan 3 steak domba, teriaknya. Baiklahnya, kau rakus juga, balas Navi. Dengan gaya sombongnya, Kang Hyok berkata, seseorang sepertiku yang kembali setelah hidup di teras setengah tahun. Kubilang Bizarre Foods bukan lagi tantangan, tapi sekarang sudah jadi bagian hidupku, ucapnya songong. Baik sekali, sungguh luar biasa. Jadi hanya untuk hari ininya, aku beri bonus, jawab Navi senang. Hehe tentu, balas Kang Hyok santai. Singkatnya, Yongshik datang dengan membawa 1 nampan steak domba. Aku tak percaya, dia datang ke sini dengan kemauannya untuk makan sesuatu yang tidak enak, pikir Yongshik. Orang-orang di dunia ini semuanya aneh, lanjutnya. Melihat makanan di depannya, Kang Hyok terlihat sangat tergoda. Sudah datang ya, ucapnya yang terlihat ngiler. Tanpa pakai lama, dia langsung saja menyantap steak domba tersebut. Rasanya semakin enak setiap kali digigit, gumam Kang Hyok yang menikmati sekali makanan di tangannya. Terlebih lagi dibandingkan cuisine Tera, ini terasa sangat lezat, lanjutnya. Melihat bagaimana orang di depannya makan, Yongshik sangat tidak percaya. Aku hampir mokat setelah mencoba 1 gigitan. Bagaimana dia makan dengan lahap, pikirnya. Tidak lama kemudian, pintu restoran terbuka. Halo bos. Bos kita datang, ucap orang-orang yang baru datang. Seongwo dan Navi langsung menyambut mereka. Selamat datang, silahkan masuknya. Mereka kemudian mengambil tempat duduk masing-masing. Bos kita mau pesan, aku juga, teriak mereka. Yongshik menjadi makhluk tersibuk harus mondar-mandir mengantarkan pesanan. Orang-orang terus berdatangan. Dasar berandal, jangan makan di luar, makanlah masakan rumahan, gerutunya. Tunggu saja sampai aku memulihkan tubuhku, lanjutnya. Yongshik hanya bisa pasrah dan menangis. Bagaimanapun selama Seongwoo menyegel skillnya, bisa dibilang tubuh Yongshik tidak akan bisa pulih. Kan chapter sebelumnya. Scene diawali dengan seseorang yang sedang bersulang. Kedua orang ini adalah Jong Hun dan Pak Tua penjaga pemancing. Mereka berdua sedang melakukan percakapan yang dibarengi dengan acara makan dan minum. Keduanya terlihat sangat senang bisa melakukan reuni kembali. Sepertinya semua telah kembali seperti semula, ucap Pak Tua yang melihat keadaan kolam pemancingan yang telah normal lagi. Kedua teman lama ini terlihat sangat menikmati waktu yang mereka punya. Jong Hun kemudian memberitahu Pak Tua jika dia akan menerima dana kompensasi atas masalah yang disebabkan oleh Gece. Hal itu untuk mendukung lingkungan dan untuk mengkompensasi penangguhan operasi. Meski tidak banyak, tapi itu akan berguna, lanjutnya. Mendengar hal ini, Pak Tua tidak menyangka akan ada dana seperti itu. Saya tidak melakukan hal ini hanya karena kita kenal saja, ucap Jong Hun yang menyodorkan semangkuk makanan. Anda memang layak mendapatkannya, lanjutnya. Pak Tua hanya bisa terdiam sambil melihat makanan yang sepertinya sup ikan. Ini kesalahan kami karena tidak mengirimkan bantuan pada saat Anda membutuhkannya, ucap Jong Hun. Mendengar ucapan itu, Pak Tua hanya bisa terharu sampai menitikan air matanya. Terima kasih manajer cabang, itu waktu yang sulit, balas Pak Tua. Tidak apa-apa Pak Tua, itu baik-baik saja. Mimin jadi melo melihatnya. Mulai sekarang, semuanya akan baik-baik saja, ucap Jong Hun. Hamparan kolam pemancingan yang dihiasi bunga teratai putih menjadi saksi jika waktu akan memperbaiki semuanya. Waktu berlalu dan Shin beralih ke kantor cabang Isak Korea.
Di sana telah duduk manajer cabang Jong-hun yang terlihat bermasalah. Di hadapannya telah berdiri Ji-hyun yang sedang memberikan beberapa berkas kepadanya. Perintah pengiriman resmi diberikan? Benarkah? Tanya Jong-hun menunjuk berkas di depannya. Itu benar, lihatlah, balas Ji-hyun. Sebuah dokumen diperlihatkan kepada Jong-hun dengan cap segel resmi Isak. Melihat apa yang tertulis, Jong-hun lumayan panik. Penerbitan resmi untuk pasukan bersenjata? Ini sungguhan. Aku tidak mempercayainya. Aku tidak menyangka mereka akan menyetujuinya, ucapnya. Semua orang kembali setengah mati setelah mencoba tantangan makanan yang aneh, bahkan ada yang ambil cuti karena sakit. Kami sangat kekurangan orang, sehingga saya mengirimkan permintaan bantuan karena marah. Tapi mereka benar-benar mengirimkan bantuan, ucap Ji-hyun. Tapi ternyata, yang ambil cuti malah dia sendiri. Dengan wajah yang berseri-seri Ji-hyun berkata, tapi tetap saja, itu hal yang baik. Akhirnya, kita mendapatkan bantuan. Akankah aku benar-benar dapat pergi liburan? Kemana aku akan pergi? Bali atau ke Hawaii, pikirnya. Tapi respon Jong-hun berbeda dengan apa yang dipikirkan Ji-hyun. Tidak, sekretaris jenderal bukan orang seperti itu, ucapnya sambil menepuk mejanya. Dia sangat membenci kerugian diikuti dengan ketidakefisienan. Untuk orang sepertinya mengirimkan bantuan, sudah pasti itu adalah sebuah umpan. Lanjutnya, apakah kau tahu tim mana yang akan datang? Tanya Jong-hun. Itu adalah Full Metal Heroes dari kantor Isak Pusat, jawab Ji-hyun. Jong-hun langsung berdiri dengan terkejut, karena dia tahu jika tim ini adalah yang terbaik. Dia menjadi bertanya-tanya, kenapa tim seperti itu yang dikirim ke sini? Kemudian dia mulai memikirkan sesuatu. Tidak mungkin, gumamnya. Apakah dia menemukan informasi tentang keberadaan Seong-woo? Pikirnya khawatir. Yoo Seong-woo adalah seorang returner yang bisa menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang yang mempunyai kekuatan melebihi First Order. Jong-hun menganggap jika Seong-woo adalah sebuah bom nukil yang bisa meledak kapan saja. Jika dia mengirimkan mereka untuk menundukkannya dalam keadaan darurat, itu masuk akal. Tapi, hahaha, naif sekali. Jong-hun tertawa mengetahui pemikiran konyolnya ini. Tapi dia merasa sangat khawatir dengan kemungkinan ini terjadi. Ji-hyun hanya bingung melihat tingkah manajer cabang yang aneh. Jika atasan kita melakukan seperti yang aku pikirkan, kita harus hentikan mereka, gumamnya. Tidak peduli seberapa elit para pasukan bersenjata itu, mereka tidak bisa menghentikan keberadaan seperti Seong-woo itu. Lanjutnya, masih berpikir keras. Ji-hyun hanya bisa melongo kebingungan sendiri. Sambil memegang kepalanya yang pusing, Jong-hun masih memikirkan apa yang harus dia lakukan. Apa aku harus menghubungi atasanku? Aku tidak dapat memikirkan cara selain itu. Apakah sekretaris jenderal mengetahui sesuatu yang tidak aku ketahui? Pikiran Jong-hun semakin kemana-mana. Kemungkinan tidak, mana mungkin, gumamnya. Ji-hyun dari tadi hanya bisa melihat tingkah aneh dan konyol manajer cabang di depannya ini. Kecuali secara rahasia dia menaruh mata-mata di dalam restoran, pikirnya. Shin berpindah ke restoran Warrior. Di saat yang sama, Jong-hun memikirkan mata-mata, di restoran Warrior terdengar orang bersin. Aku masih tidak terbiasa dengan cuaca cialan ini, gumam Taeji mengusap hidungnya. Dia saat ini sedang menikmati hidangan irisan daging babi dan sup jamur ala barat. Irisan daging babi terlihat sangat menggoda dan menggugah selera. Ingat haram ya Dea, buat yang Moslem. Taeji mulai memasukkan potongan daging tersebut dengan lahap. Di dalam mulutnya, daging mulai dikunyah dan merasakan tekstur serta sensasi rasa daging tersebut. Wah gila, sesuai dugaanku, atlet memang beda, ucap Seong-woo. Di sana Taeji malu ketika mendengar pujian itu. Di sana ada juga Navi serta Eunha yang bertepuk tangan. Itu bukan dikarenakan aku seorang atlet. Sejujurnya mungkin Anda benar, ucap Taeji.
Apakah boleh aku nambah? Tanyanya. Tentu saja. Kali ini aku akan membuat banyak, jawab Seongwo. Taeji Aun sangat senang dan berterima kasih atas pelayanan Seongwo. Dia duduk cerita sambil melihat si Yongshik di depannya yang membereskan peralatan makannya. Tapi sesaat kemudian, di kepalanya penuh tanda tanya. Kenapa ada slime di dalam restoran? Pikirnya yang baru sadar sekarang. Sambil melihat hal ini, Taeji masih memikirkannya. Apakah itu membantunya? Orang yang sangat random. Bahkan itu mengeluarkan aroma yang menyegarkan dari tubuhnya. Tapi, sambil melihat Eunha dan Navi yang sedang bermain di belakangnya, tidak peduli seberapa anehnya, slime tetaplah seekor slime. Aku tidak bisa membiarkan hanya goresan kecil kepada Eunha, lanjutnya dengan tekad membara. Melihat kelakuan aneh Taeji, Yongshik merasa aneh. Itu orang lagi kenapa eak, pikirnya. Aku berusaha keras, karena orang itu berjanji akan melindungiku jika aku menurutinya. Aku belajar pengetahuan manusia dan membersihkan gudang. Terus, itu orang kenapa dah, pikirnya lagi. Apakah aku melakukan kesalahan? Kemudian, satu manusia dan satu slime saling memandang dengan tajam. Tiba-tiba, sebuah tangan mengangkat Yongshik. Berandalan ini, siapa yang mengajarimu? Ucap Seongwoo sambil menarik pipi Yongshik. Merasa dirugikan, Yongshik hanya bisa membela dalam pikirannya. Bukan aku yang menatapnya dulu, bukan aku yang duluan. Sesaat kemudian, Seongwoo bertanya kepada Taeji, "Apa kau tidak nyaman dengan slime? Dia makhluk kecil yang tidak berbahaya," ucap Seongwoo. Merasa tidak enak, Taeji hanya bisa menjawab, itu hanya karena instingku yang menyuruhku untuk bertahan." Merepotkan, semua orang berjaga-jaga ketika melihatnya, pikirnya. Dia sangat memantul kau juga dapat menggunakannya sebagai bola basket, lanjut Seongwoo. Dia pun langsung mempraktekkan memantulkan Yongshik ke lantai. Melihat ini, Taeji malah jadi semakin panik. "Tolong hentikan, jangan melakukan itu di depan Eunha. Kupikir dia akan meniru dirimu," ucapnya. "Hahaha, ini aman kok." "Aman-aman, matamu," teriak Yongshik yang sedih. Mendengar penjelasan Seongwoo, Taeji hanya bisa menghela nafas. "Sebaiknya jauhkan. Untuk sementara waktu slime itu," ucap Taeji. "Kenapa?" balas Seongwoo yang bingung. Taeji kemudian menjelaskan jika tim mobil armor akan segera datang ke wilayah ini. Mendengar kabar itu, Seongwoo sedikit bertanya-tanya. Tim mobil armor? Itu mungkin bukan divisi infanteri ibu kota. Melihat bagaimana Seongwoo kebingungan, Taeji langsung menjelaskannya. Dia bertanya, apakah Seongwoo ingin penjelasan yang panjang atau pendek? "Yah, karena aku sedang senggang, maka jelaskan saja semuanya," ucap Seongwoo. Mendengar ini, Taeji bersiap untuk menjelaskan semuanya. Dari awal pasukan ini terbentuk, Awakener atau Hunter merupakan manusia dengan kemampuan luar biasa. Tugas mereka adalah memburu dan membunuh para monster yang muncul dari gate atau retakan. Para hunter ini adalah tameng terkuat bagi manusia. Meski begitu, karena banyaknya gate dan monster yang muncul, mereka kalah jumlah. Karena hal ini, orang-orang mulai berpikir, apakah tidak boleh jika mereka bukan Awakener? Haruskah mereka terus dilindungi? Dari hal ini, akhirnya banyak orang-orang biasa yang bertekad untuk ikut bertarung melawan para monster. Karena keterbatasan manusia biasa, mereka harus memiliki senjata yang bisa menembus jantung monster dan baju zirah yang dapat melindungi tubuh mereka. Pada masa itu, muncullah Cyberdyne, perusahaan yang memimpin global dalam pengembangan ilmu pengetahuan menanggapi permintaan ini. Dan hasilnya, senjata perang sekali pakai tercipta. War Gear. Robot sekali pakai? Sesuatu yang manusia kendarai dan dipakai untuk bertarung? Tanya Seongwoo. Iya, pada awalnya itu didesain untuk kendaraan udara tak berawak.
tetapi berganti menjadi kendaraan berawak dikarenakan ada masalah dalam komunikasi yang terhalang oleh gelombang elektromagnetik yang tinggi, jawab Taeji. Mendengar hal ini, Seongwoo sangat senang dan membayangkan seperti apa wargear tersebut. Tapi, apa hubungannya kedatangan mereka dengan slime-ku? Tanyanya yang baru ingat masalah utamanya. Taeji kemudian menjelaskan lebih detail. Yah, wargear adalah equipment dengan batasan. Jika slime masuk ke dalam mesin, maka mereka akan tak berdaya. Banyak orang yang tertangkap seperti itu, lanjut Taeji. Karena itu, mobil Armored Tin sangat membenci slime. Sambil melihat Yongshik yang dia pegang, Seongwoo jadi berpikir, masuk akal juga sih. Shin beralih ke kantor cabang Isak Korea. Jong-hun serta seluruh anggotanya sedang menyambut kedatangan pasukan Mobile Armored Team. Dengan sigap, seorang pemimpin pasukan melaporkan kedatangan mereka. Tim Mobile Armored ke-6. Saya pemimpin tim Wu Haena, lapornya memberi hormat. Senang bertemu dengan Anda, saya Lee Jung-hun, manajer cabang, balasnya. Di belakang Wu Haena telah berbaris rapih pasukan wargear yang terlihat gagah. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana telah berbaris pasukan wargear di depan kantor cabang Isak Korea. Di sini sedang dilakukan acara penyambutan kedatangan tim mobil armored yang dipimpin oleh Jong-hun. Pemimpin pasukan ini adalah seorang wanita yang memakai satu penutup mata. Melihat hal ini, si kocak Kang Hyok pikirnya langsung ngeres. Hunter Min hanya melirik Kang Hyok dan menebak-nebak apa isi kepala temannya itu. Tanpa ada angin apa hujan, Kang Hyok tiba-tiba nyeletuk. Wow, aku suka wanita yang kuat, ucapnya. Manajer cabang kaget ketika melihat keberaniannya itu. Dasarnya otaknya setengah, Kang Hyok malah melanjutkan menggoda Wu Haena. Sia-sia loh wanita keren sepertimu menjadi tentara dan sudah menikah, godanya. Dalam pikirannya, Kang Hyok berkata, First Order lebih tinggi kedudukannya. Kau pasti tidak berani kan? Mendapatkan godaan dari Kang Hyok, Haena menghembuskan nafas sambil tersenyum. Satu keluar, teriaknya sambil menyentil jidat Kang Hyok. Tidak lucu bagimu jika terjadi ketiga kalinya, bocah superstar, ucapnya. Kang Hyok langsung memerah karena malu disentil oleh seorang wanita. Dia ditertawakan oleh orang-orang di belakangnya. Singkatnya, Haena diajak ke tempat istirahatnya di kantor cabang. Aku senang kau di sini. Aku sudah menyiapkan akomodasi untukmu, jadi anggap saja seperti rumahmu sendiri. 4 orang berjalan bersama sambil terus mengobrol. Terima kasih. Apa ada yang perlu dilakukan? Tanya Haena. Tidak ada. Kalau kau mau, silahkan jalan-jalan saja di sekitaran kota, balas Jung-hun. Tidak apa, ada satu tempat yang ingin aku datangi, ucap Haena. Mendengar hal ini, Jung-hun merasa heran. Tempat yang ingin kau datangi? Ucapnya. Kudengar ada restoran di dekat sini yang menggunakan bahan makanan dari monster, lanjutnya. Ketiga orang di sana langsung kaget ketika mendengar tempat yang ingin dituju Haena. Dengan wajah yang panik, Jung-hun memberikan isyarat dengan tangannya kepada Kang Hyok dan Hunter Min. Aku tidak menyebutkannya. Melihat isyarat itu, Kang Hyok juga membalas aku pun juga. Hunter Min juga sama saja, aku pun tidak. Aku ingin merasakan makanan dari daging monster, setidaknya sekali dalam hidupku, ucap Haena. Hunter Min sangat panik melihat hal ini. Kudengar, rasanya sangat buruk kan? Lanjutnya. Benar-benar sangat buruk. Aku tidak menyarankannya, tapi aku suka makanan aneh. Bahkan aku sudah mencoba kusaya dan surströmming, ucap Haena memotong omongan Hunter Min. Dengan wajah yang sudah panik, Hunter Min hanya bisa berpura-pura baik-baik saja. Itu sangat menakjubkan. Namun, masakan yang baik dan masakan dari monster itu berbeda, balas Hunter Min. Dan kalau mereka punya slime, aku juga ingin mencobanya, ucap Haena dengan aura menyeramkan. Hunter Min tambah paniklah mendengar hal ini. Ini masalah serius, aku harus mencegahnya.
Tapi bukannya kompak, Jung Hoon kocak, malah sebaliknya. Sepertinya dia pernah memasak slime sebelumnya, ucapnya. Begitukah? Boleh juga. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang, balas Hyena. Bola mata Hunter Min sampai mau copot mendengar percakapan mereka. Hyena pun berjalan pergi untuk menuju restoran Warrior. Hunter Min hanya bisa putus asa melihatnya. Kepala cabang, sebenarnya ada masakan slime di restoran Warrior. Aku tahu mereka memelihara mereka untuk dimasakkan, balas Jung Hoon. Masalahnya adalah slime mutan yang dia gunakan sebagai karyawan, ucap Hunter Min. Jung Hoon langsung membatu mengetahui kabar ini. Ah, kacau sudah. Sesaat kemudian, tunggu kau. Kau seharusnya melaporkannya. Kau bilang untuk tidak melaporkannya. Begitu kan? Tetap saja, kau harus melaporkan hal sepenting itu kepadaku. Jadi, kau bilang aku harus melaporkannya kepadamu atau tidak? Melihat keduanya seperti itu, Kang Hyok hanya bisa menguap. Miskomunikasi memang menyedihkan. Itulah kenapa kalian harus sering mengobrol, kan? Ucap Kang Hyok. Diam kau. Teriak keduanya marah. Scene beralih di depan pintu masuk restoran Warrior. Hyena telah sampai dan bersiap untuk masuk. Di dalam Seongwoo dan Taeji, refleks menoleh melihat siapa yang datang. Melihat itu, pandangan Seongwoo langsung menjadi serius. Sudah kuduga dia di sini, pikirnya. Masuklah Hyena dengan gaya tomboynya. Melihat ada pelanggan, Navi mendekat untuk menyambutnya. Halonya, ucap Navi. Oh, kucing lucu banget, balas Hyena. Melihat bagaimana Navi bekerja, Seongwoo senang dan memujinya. Kemudian, dia memperhatikan bagaimana dengan keadaan Yongshik. Di salah satu kursi, duduklah seorang anak kecil yang berwarna biru. Yongshik disuruh menyamar menjadi manusia. Slime dapat mengubah penampilannya dengan mengumpulkan kekuatan dan konsentrasinya. Aku merubah penampilan seperti yang dia katakan, tapi Yongshik sudah dalam batas maksimal kekuatannya. Aku tidak tahan lagi, pikirnya. Hyena sendiri sekarang sedang fokus melihat menu makanan yang tersedia. Dia menoleh karena mendengar suara percikan. Navi melihat ini langsung panik juga. Dia pun mencoba untuk mengalihkan perhatian Hyena. Pelanggan yang terhormat, masakan slime yang Anda cari hanya tersedia sebagai dessert saja. Seperti es krim atau puding, dan nanti ada peringatannya, ucapnya. Peringatan? Apakah rasanya tidak enak? Tanya Hyena. Rasanya sangat enaknya, malah mengandung banyak kalori. Nanti Anda bisa menjadi babinya, jawab Navi. Sedangkan Yongshik merasa lega karena tidak ketahuan. Semakin aku memikirkannya, semakin aneh nantinya. Kenapa aku harus bersembunyi di depan pelanggan? Kan aku bisa bersembunyi di basement. Kenapa aku harus bekerja sambil sembunyi? Pikir Yongshik. Dia kemudian berubah kembali menjadi wujud anak kecil. Aku hanya bisa mempertahankan wujud ini hanya dalam 20 detik saja. Ayo cepat pergi dan sembunyi lagi. Lanjutnya. Yeongshik melakukan seperti biasanya, membawa makanan pesanan pelanggan ke meja. Setelah menyuguhkan di depan Hyena, dia akan berubah kembali ke wujud slime-nya. Ketika dia kembali bekerja, maka akan berubah menjadi wujud anak kecil. Begitulah berulang-ulang agar tidak ketahuan oleh Hyena. Singkatnya, Hyena telah selesai menghabiskan makannya. Otomatis, Yongshik akan mengambil peralatan makan yang telah digunakan. Tapi sebelum dia sempat pergi, Hyena menyapanya. Kau ini slime kan? Tanya Hyena. Yongshik sudah ketakutan karena pertanyaan itu. Semua orang yang ada di sana sudah sangat panik. Raut wajah Hyena langsung berubah sangar ketika mengetahui jika ada slime di sana. Melihat jika kondisi akan berubah kacau, Navi langsung berdiri di depan Yongshik. Dia melihat betapa seramnya Hyena yang sedang dalam mode gilanya. Melihat slime, Hyena mengingat tragedi yang pernah dia alami. Waktu itu terjadi sebuah pertempuran di sebuah wilayah.
Tempat itu benar-benar sangat kacau. Terlihat Haena sedang mengemudikan wargear di antara puing-puing bangunan. Dia sudah mengalami luka yang membuat sirup marjan bocor dari kepalanya. Tidak lupa dia mengecek semua pasukannya apakah baik-baik saja. Hampir semua pasukannya menjawab baik, tapi ada satu orang yang berbeda. Dia bernama Bishop. Dia melaporkan jika slime telah masuk sampai ke kokpit wargear-nya. Salah satu kemampuan slime adalah dapat melelehkan semua benda. Jadi sudah tahu apa yang akan terjadi jika Bishop sampai dikelilingi slime. Mendengar laporan itu, Haena memerintahkan Bishop untuk menaikkan output wargear-nya sampai maksimal dan menunggu Haena menemukannya agar bisa mengeluarkan dia dari sana. Perlu diketahui jika wargear dibentuk sebelum misi dan dibubarkan setelahnya. Karena ini, orang tidak bisa keluar masuk wargear seenaknya. Pilot wargear merupakan warga sipil, jadi otomatis tidak bisa melawan slime yang sudah masuk ke dalam kokpit. Kebanyakan kasus yang terjadi adalah kematian. Sekarang, Haena sangat marah mengetahui ada slime di depannya. Dia telah mengambil pisau makan untuk menyerang Yongshik. Tapi sebelum dia melakukannya, sebuah suara memanggilnya. "Pelanggan yang terhormat," ucap Seongwoo. Pisau itu untuk memotong donkatsu, lanjutnya dengan gestur menakutkan. "Tidak untuk digunakan sebagai senjata," ucap Seongwoo dengan tatapan serius. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Haena dihentikan oleh Seongwoo saat akan menyerang Yongshik. Dengan pandangan yang serius, Seongwoo berpikir, "Aku sudah tahu semuanya dari Taeji. Jadi, aku mengerti kenapa dia bertingkah seperti itu." Terlihat jika Haena sangat membenci para slime. Tapi apa dia nggak sadar jika orang lain juga memiliki ceritanya sendiri? Navi yang paling dekat sudah memasang badan untuk melindungi Yongshik yang sudah ketakutan. Yongshik awalnya bukanlah slime. Setelah celah terbuka, penyerangan monster terhadap warga sipil sudah biasa terjadi. Ada slime yang menyerang seorang anak kecil, tapi slime ini benar-benar unik. Dia dapat menyerap pengetahuan dan karakteristik korban yang dia makan. Para ilmuwan Gernia mulai meneliti setelah menangkap slime ini. Dan mereka mulai melakukan eksperimen untuk menciptakan senjata yang dapat menghancurkan celah. Yang jadi masalah adalah slime ini mulai memiliki kesadaran diri. Slime pertama yang memiliki kesadaran telah menjadi korban. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa dari eksperimen kejam tersebut, tapi dia tidak bisa merasakan rasa amarah atau benci. Emosi-emosi itu dapat dia rasakan jika diajarkan kepadanya. Satu-satunya hal yang dia tahu hanyalah makan. Itulah sebabnya Yongshik memakan segalanya. Setelah melihat ingat dari Yongshik, Seongwoo sudah tidak menganggapnya monster lagi. Dia menganggapnya hanya seorang anak kecil yang butuh orang dewasa untuk membimbingnya. Sambil memikirkan semuanya, Seongwoo berjalan mendekati Haena. Dia masih terus mengutarakan pendapatnya dalam pikirannya. Dia tidak seperti para ilmuwan yang hanya mengajarkan Yongshik untuk membunuh dan makan saja. Tapi dia orang dewasa yang mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Setelah sampai di depan Haena, Seongwoo langsung berkata, "Apa yang kau lakukan pada anakku?" "Anakmu?" ucap Haena yang masih dengan amarahnya. Sambil melihat Yongshik, Haena melanjutkan, "Slime ini anakmu? Dia adalah monster jinak yang sudah didaftarkan. Apa masalah buatmu?" balas Seongwoo. Mendengar ucapan itu, Haena hanya bisa menahan amarahnya. "Cih, aku nggak bisa melawannya," pikirnya. Dia meletakkan kembali pisau yang telah dia genggam. "Meski aku yakin dengan kemampuanku, aku tetap nggak akan menang jika melawan seorang Awakener," lanjutnya. Seongwoo masih dengan sikap tak kenal takut di hadapan Haena. Haena kemudian duduk sambil menopang dagunya. Dia mulai berpikir bagaimana cara menghabisi Yongshik. Di sini Yongshik terlihat sangat lemah sekali. Haena masih terus berpikir mencari cara. Sesaat kemudian, tidak.
Tidak ada kelemahannya, itu mustahil. Pikirnya yang melihat ke arah Seongwoo berdiri. Karena tidak ada cara menang jika menggunakan kekuatan, Haena mulai menggunakan cara diplomasi. Apa kau tahu artinya jadi bagian tim Armored Mobile? Slime ikut gabung, tapi Seongwoo tidak kalah debat, dia langsung membalas. Apa kau tahu apa jadinya jika menyerang monster jinak di depan pemiliknya? Akan kuberi kau kompensasi, jadi berikan slime itu, ucap Haena. Sambil tersenyum riang, Seongwoo tidak mau kalah. Kau akan membunuhnya, lalu kubiarkan saja. Itu lucu sekali, balasnya. Nona, sekali dua kali akan kubiarkan, tapi tidak ada kesempatan ketiga, ancam Seongwoo. Haena tidak takut, malah tetap ngotot. Lalu apa yang akan kau lakukan? Tanyanya menantang. Penasaran? Coba saja, balas Seongwoo dengan wajah seriusnya. Mendengar ucapan ini, Haena hanya bisa menggertakkan giginya tanpa bisa melawan. Taeji yang dari tadi diam, merasa khawatir dengan kondisi saat ini. Aku adalah pemimpin tim Mobile Armored. Jika kau melawanku hanya karena hal sepele, kau akan kesulitan menjalankan restoran ini, ancam Haena. Bagaimana denganmu? Kalau kau melawanku, maka posisimu akan terancam, balas Seongwoo. Tapi melihat bagaimana suasana restoran sekarang, Seongwoo mulai menghentikan perseteruan mereka. Sebaiknya kita hentikan ini, ucapnya yang melihat para pelanggan jadi tidak nyaman. Navi juga protes atas sikap Haena yang tidak baik. Sedangkan Taeji memberikan isyarat kepada Haena karena berani melawan pemilik restoran. Setelah beberapa saat, dia sadar akan kesalahannya. Menggunakan pisau di depan warga sipil, mengancam penjinak monster dan slime, Haena hanya bisa menghembuskan nafasnya. Aku minta maaf karena sudah bertindak kasar, ucapnya kepada Seongwoo. Melihat ini, Seongwoo tidak langsung menerimanya, hanya minta maaf doang, sindirnya. Akan ku traktir semuanya, balas Haena mengalah. Seongwoo akhirnya senang dan menerima permintaan maaf itu. Hanya jika traktirannya ditambah akan menjadi pesanan tambahan, lanjutnya. Mendengar ini, Haena hanya bisa menyerah. Melihat jika masalahnya sudah selesai, Taeji merasa lega karena tidak terjadi apa-apa. Dalam pikirannya, dia hanya bisa menggerutu. Apa dia tidak diberi petunjuk tentang returner, atau dia terlalu fokus kepada operasinya? Kalau bukan karena tugasnya sebagai bodyguard, akan kutegur dia. Haena duduk diam dengan wajah yang suram. Dia hanya bisa melihat kesal slime yang lewat di depan matanya ketika mengantarkan makanan. Dia merasa gundah dengan keadaan yang ada. Waktu pun berlalu di restoran Warrior pada malam hari. Navi berjalan gontai karena merasakan kelelahan bekerja seharian, diikuti oleh Seongwoo yang masih tetap bersemangat. Navi membaringkan badannya di atas tempat tidur. Kemudian dia bertanya atas tindakan Seongwoo yang dianggap sedikit aneh. Tuan Warrior, kalau kau tahu dia sangat membenci slime, kenapa tidak menyembunyikannya saja? Sambil duduk, Seongwoo membalas pertanyaan Navi. Yongshik mungkin tak sepenuhnya tidak bersalah, tapi dia tidak salah apa-apa di sini, jadi kenapa harus takut? Lagi pula, ini restoranku, jadi kalau dia nggak suka, ya pergi saja. Mendapatkan jawab itu, Navi masih penasaran. Jadi kenapa kau menyuruhnya berubah menjadi wujud manusia di satu saat dan menyembunyikannya di saat yang lain? Itu cuma latihan, jawab Seongwoo simple. Yongshik, seorang anak yang mampu bertransformasi selama 10 detik, tapi hari ini dia bisa hampir 1 menit. Merasakan bahaya merupakan latihan yang efektif. Setelah mendapatkan jawaban dari rasa penasarannya, Navi mulai mengantuk dan bersiap untuk tidur. Melihat bagaimana Navi tidur, Seongwoo hanya bisa bergumam, dia pasti capek hari ini. Tidak biasanya dia cemas. Seongwoo juga merasakan kantuk mulai menyerang dan bersiap untuk tidur juga. Tidak lama, pintu kamar terbuka sedikit. Ada Yongshik yang sedang memikirkan kata-kata Seongwoo yang mengatakan dia adalah anaknya. Dia sangat senang karena ada orang yang peduli terhadap dirinya.
Dia pun masuk ke kamar dan mulai mendekat ke tempat tidur Seongwoo dan Navi. Yongsik pun ikut tidur bersama di samping Seongwoo. Melihat hal ini, MC kita merasa senang dan melanjutkan tidurnya kembali. Oke, chapter season pertama berakhir di sini. Melanjutkan chapter sebelumnya. Suasana pagi mengawali hari di restoran Warrior. MC kita baru saja membuka mata dari tidur nyenyaknya. Tapi tiba-tiba dia tersentak kaget karena merasakan jika kakinya terasa sangat sakit. Setelah dilihat, ternyata kakinya buat tumpuan tidur Navi dan juga Yongsik. Dia mengangkat Navi dan mengembalikannya ke kasurnya. Setelah itu, dia melihat Yongsik yang masih tidur nyenyak. Sepertinya anak ini mulai membuka hatinya, gumam Seongwoo. Dia bangun dan mulai memikirkan menu yang akan dia buat hari ini. Menu hari ini adalah tonkatsu ala western, jadi tidak perlu menyiapkan terlalu banyak bahan. Para hunter juga bilang jika mereka sedang sibuk-sibuknya, ucapnya. Kurasa aku akan sedikit senggang hari ini, lanjutnya. Kemudian Seongwoo mulai menyiapkannya makanan untuk sarapan Navi dan Yongsik. Tapi ketika melihat ke Magikom, nasinya telah kosong tanpa sisa. Dia mengingat juga kalau sup yang dia buat kemarin telah dia habiskan juga. Dia melihat bahan makanan di dalam kulkasnya. Aku bosan makan tonkatsu terus. Hal ini karena ada kesalahan dalam pemesanan, jadi daging babi di kulkas banyak menumpuk dan Seongwoo menjualnya terus dalam beberapa hari. Dia mulai berpikir mencari hidangan lain yang bisa dibuat menggunakan bahan daging babi. Dia ingin membuat makanan simpel tapi cocok untuk dijadikan sarapan. Beberapa saat, dia akhirnya menemukan ide tersebut. Sandwich tonkatsu. Intermezzo dikit tentang sandwich. Hidangan yang pasti banyak orang sudah tahu di bumi. Untuk variannya beragam, tergantung rasa dan resepnya masing-masing. Kalian bisa menambahkan topping saus atau yang lainnya, bebas. Mau dipanggang dulu atau langsung saja, gimana selera aja. Hidangan ini adalah hidangan penuh kebebasan. Seongwoo mengambil roti tawar dari kulkas sambil mengingat masa lalu. Aku jadi teringat ketika pertama kali membuatkan sandwich untuk Theo. Tera pada 10 tahun yang lalu. Seongwoo dan ketiga teman partinya sedang menikmati makanan di depan api unggun. Salah satu temannya yang bernama Theodore, seorang elf archer. Bagaimana asal-usul makanan ini? Tanyanya ketika melihat sandwich di tangannya. Mendengar pertanyaan itu, Seongwoo juga baru memikirkannya. Setiap makanan pasti ada sejarahnya sendiri. Apalagi makanan enak, pasti sejarahnya juga spesial, lanjut Theo. Seongwoo hanya bisa berkata dalam pikirannya yang heran tentang pertanyaan Theo. Itu hanya makanan yang kasih topping semaumu di antara kedua rotinya. Theo mengangkat sandwich di tangannya sambil berkata, "Nah, itu dia. Makanan yang penuh kebebasan. Aku merasakan semangat kebebasan yang tidak terikat pada makanan ini. Aku tebak, ini pasti makanan yang diciptakan oleh para pejuang kebebasan, kan?" tanya Theo. "Sejauh yang aku tahu sih, makanan ini diciptakan oleh seorang Earl Sandwich," jawab Seongwoo acuh. Mendengar ini, Theo langsung membanting sandwich di tangannya. "Earl? Taeklah, ternyata bangsawan." Melihat respon temanya itu, Seongwoo kemudian menjelaskan lebih jauh. Dia itu bangsawan yang bekerja sebagai pegawai negeri yang tulus. Ini adalah makanan yang bisa dimakan hanya dengan satu tangan. Karena dia orang yang sangat sibuk, kau tidak bisa menyamaratakan semua bangsawan. Jadi, dia membuat makanan ini karena sibuk bekerja. Aku bakal pura-pura nggak tahu asal-usulnya, ucap Theo. "Kenapa kau pura-pura nggak tahu asal-usulnya?" tanya Seongwoo yang heran. "Mulai sekarang, nama makanan ini adalah Theodore," teriaknya. "Eyalah, cah gendeng. Karena makanan ini adalah makanan yang penuh kebebasan. Jadi makanan ini kayak untuk menyandang namaku," teriaknya. Seongwoo tak bisa berkata-kata melihat kelakuan teman partinya ini. "Oi bang, apa kau tidak tahu soal hak cipta?
kayaknya kau beneran gak tahu, dunia fantasi memang suka seenaknya. Dasar elf cialan yang suka seenaknya, gumam Seongwoo capek. Anehnya, semenjak dia menyebutkan sandwich dengan Theodore, nama itu mulai menyebar ke penjuru Tera. Saat ini Theo sendiri telah menjadi dewa pemberontakan dan revolusi. Sandwich yang dia beri nama dan menyebar di Tera kini menjadi persembahan penduduk kepadanya. Theo memang ada-ada saja tingkahnya, gumam Seongwoo yang masih sibuk di dapur untuk menyiapkan sarapan. Dia memperkirakan jika Navi dan Yang Shik akan segera bangun. Kali ini Seongwoo akan membuat hot sandwich. Perbedaan antara hot sandwich dan cold sandwich hanya pada bahan-bahannya saja. Yang hot bahannya dipanggang atau digoreng dulu, sedangkan yang cold bahannya segar tanpa diolah. Seongwoo memulai dengan menggoreng tonkatsu. Kemudian menyiapkan irisan kubis di atas roti. Terakhir tinggal taruh tonkatsu yang telah dilumuri saus di atasnya. Hot sandwich telah siap untuk disantap. Tapi Seongwoo hari ini ingin membuat sesuatu yang berbeda. Dia mencari sesuatu di lemari dapurnya. Tidak lama, barang yang dia cari akhirnya ketemu. Sebuah kendi dengan tempelan kaki kucing muncul dengan nama Me O'Brien. Me O'Brien adalah saus yang dibuat oleh bangsa Ailuros untuk para warrior setahun sekali. Para orang yang dipanggil ke dunia Tera sangat benci sekali dengan makanan di sana. Makanya mereka menyiapkan saus khusus untuk para warrior. Saus ini dibuat dengan resep yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Makanan Tera apapun, jika diolesi saus ini akan menjadi terasa enak. Mau dimasak dulu atau dimakan langsung, rasanya tetap enak. Bahkan rasanya akan lebih enak seiring berjalannya waktu. Seongwoo mulai membuka kendi untuk memeriksa isinya. Ini adalah saus berharga yang aku sendiri tak tahu bagaimana cara membuatnya. Dan yang lebih bagus lagi, aku dikasih oleh neneknya Navi. Saking enaknya, Me O'Brien yang dibuat sejak 2 tahun saja sangat sulit untuk didapatkan. Dan yang aku punya ini berusia 33 tahun. Meski enak, tapi Seongwoo sedikit khawatir. Karena jika memakannya berat badan akan bertambah banyak. Semakin enak, maka akan semakin tinggi kalorinya. Dan Me O'Brien adalah saus yang memiliki jumlah kalori yang sangat tinggi. Dia tidak khawatir karena masih memiliki efek dari daging gagak yang dia makan sebelumnya. Hot sandwich dengan saus Me O'Brien telah siap dihidangkan. Mimin langsung ngiler aja. Aroma dari hot sandwich sampai terbang keluar restoran. Kebetulan Kang Hyok dan Hunter Min sedang menuju ke restoran. Keduanya mencium aroma enak dari dalam. Sesaat kemudian, keduanya langsung tersentak. Tanpa pakai lama, kedua kocak ini berebut untuk masuk restoran. "Bos, ini aroma makanan apa?" teriak Kang Hyok. Melihat kedua kocak datang, Seongwoo sedikit bermasalah. Dia saat ini sedang menggendong Navi dan Yang Shik yang masih molor. Seperti orang gak makan selama setahun, Kang Hyok dan Hunter Min ingin makanan itu seperti orang gila. Aku gak tahu itu apa, tapi yang jelas tolong bawakan makanan itu padaku. Saya mohon Master. Hunter Min tidak ketinggalan. Melihat kehebohan keduanya, Seongwoo berpikir sebentar. 2 hot sandwich telah disiapkan di atas piring. Hunter Min dan Kang Hyok tanpa basa-basi langsung duduk dan memakan sandwich di depannya. Tapi setelah mengunyah beberapa saat, keduanya memberi komentar tentang rasanya. "Ini enak, tapi tak sesuai harapan," ucap Kang Hyok. "Rasanya tidak seenak aromanya tadi," balas Hunter Min. Seongwoo yang tahu alasannya hanya bisa garuk-garuk kepala. Tentu saja karena dia tidak mengoleskan Me O'Brien dia sandwich mereka. Karena saking enaknya, Navi dan Yong Shik sampai pingsan saat memakannya. "Aku harus memperhatikan takarannya lain kali," pikirnya. Sedang asik dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba Kang Hyok cekikikan menahan tawa.
Sepertinya ada sesuatu yang ingin kau katakan? Tanya Seongwoo. Bos, tahu nggak? Ucap Kang Hyok yang masih menahan tawa. Seongwoo mulai menunggu apa yang akan orang kocak ini katakan. Kemarin ada sesuatu hal yang menarik di asosiasi loh, ucapnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa dukung Mimin dengan share, like, dan komen. Bye-bye.